di episode kali ini aku ingin bercerita lagi. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe, like dan share di channel aku ya. Ini aku pengen cerita tentang raja manusia, jin dan hewan. Tebak ya, tulis di komentar, oke? Jadi aku pengen cerita tentang kisah Nabi Yunus. Judulnya penolakan kaum Nabi Yunus. Yunus berasal dari Mosul, Irak. Dia masih termasuk keturunan para nabi yang meninggal. Ayahnya yang bernama Mata sudah meninggal dunia sejak beliau masih berada dalam kandungan. Ibunda pendidikan yang baik, Yunus pun tumbuh menjadi anak yang soleh dan taat beribadah. Yunus diangkat menjadi Rasul Allah, memerintahkan untuk berdakwah di kota Ninawa. Di sana dia termasuk orang tidak ada yang mau menyembah Allah. Bahkan dakwah Nabi Yunus itu ditolak. "Kamu aneh Yunus," ejek seorang penduduk Ninawa. "Mengapa kamu tiba-tiba menyuruh kami meninggalkan patung-patung Tuhan kami?" "Ya," yang lain menimpali, "sudah puluhan tahun kami menyembah patung-patung ini. Patung Tuhan kami berbukti sudah memberi kami kesejahteraan," katanya orang terkaya di kota itu. "Kalian salah," Nabi Yunus berkata dengan tegas. "Yang memberi kalian rezeki adalah Allah. Oleh karena itu sembahlah Allah saja. Jangan menyekutukannya dengan menyembah patung mati itu. Takutlah kepada azab Allah." "Sudah, tidak usah mendengarkan Yunus," kata kepala kota Ninawa. "Lanjutkan saja kebiasaan kita. Semakin sering kita memujinya, semakin banyak harta yang kita peroleh." Mereka berlalu meninggalkan Nabi Yunus begitu saja. Penduduk Ninawa tetap saja dalam kekafiran, memuji patung-patung setiap hari. Mereka menyediakan makanan yang paling enak dan mahal untuk patung itu. Mereka pikir semakin enak hidangan yang diberikan, semakin banyak kekayaan yang mereka terima. Padahal patung itu tidak dapat memakannya. Jadi sedang lezat itu terbuang sia-sia. Ada satu patung paling besar bernama Bai yang menjadi pusat pemujaan. Mereka mengadakan perayaan tiap tahun untuk memujinya. Dalam perayaan tersebut mereka menyalakan lilin dan lentera. Bai ditempatkan di lapangan besar. Mereka berkumpul untuk memujinya bersama. Nabi Yunus sangat menentang kegiatan perayaan itu. Dia terus berusaha menyadarkan kaumnya agar mau menyembah Allah. Nabi Yunus menjalankan dakwahnya selama 33 tahun di kota Ninawa. Namun sayang, kebanyakan dari mereka tidak mau mendengar seruan itu selama masa yang panjang tersebut. Hanya 2 orang yang beriman. Orang itu bernama Rubi dan Tahlah. Warga Ninawa selalu mengejek saat mereka sedang beribadah. "Kenapa menyembah Tuhan yang tidak kelihatan?" mereka. "Kamu sudah disesatkan Yunus." Untung Rubai dan Tahluk teguh dalam keimanan mereka. Tindakan semua Ninawa semakin berlebihan. Mereka melempar Nabi Yunus dan kedua muridnya dengan batu. Ketika mereka sedang beribadah, Nabi Yunus menjadi kesal dan marah. "Ya Allah, timpakan azab untuk kaum yang durhaka ini." Doa Nabi Yunus. Beliau juga tidak tahan dengan tingkah kaumnya. Apakah Allah menurunkan azab untuk kaum Nabi Yunus? Nabi Yunus berdoa agar kaumnya diberi azab. Allah memberi petunjuk bahwa 30 hari lagi azab akan datang menimpa kaumnya. Wahai kaumku, cepatlah menyembah Allah. Nabi Yunus. Saat itu sedang diadakan perayaan tahun memuji Bai, patung terbesar mereka. "Azab Allah akan datang menimpa kalian jika dalam 30 tahun hari kalian tidak beriman." Lanjutnya, orang-orang sedang memuji patung tersebut menoleh
ke Nabi Yunus. Mereka kesal sekali. Mereka menganggap Nabi Yunus sudah membuat kekacauan dalam perayaan mereka. Hahaha, Yunus bicara tentang azab yang akan menimpa kita, seru seseorang. Azab yang akan datang seperti apa Yunus? Temannya menimpa dengan sini. Allah sudah memberi petunjuk. Azab itu akan berupa awan hitam pekat bergulung. Awan itu akan menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan itu akan menyebabkan banjir. Kalian semua akan ditenggelamkan. Nabi Yunus, ayo bersiap diri kalian untuk menerima azab Tuhan Yunus. Haha, seru seorang mengejek. Orang-orang menolak Nabi Yunus hanya terdiam. Beliau sebenarnya tidak ingin kaumnya mendapatkan azab, tetapi kaumnya tidak juga beriman. Mereka malah semakin ingkar. Nabi Yunus menghitung hari demi hari. Beliau masih giat berdakwah dari rumah ke rumah. Beliau berharap apa yang mau bertobat kepada Allah. Namun pada hari ke 29 pengikut Nabi Yunus belum juga bertambah. Lihat, hari cerah, langit tidak berawan. Seorang warga kota Ninawa sambil menunjuk langit, dia gembira sekali. Sebenarnya dia sedikit cemas dengan kedatangan azab yang ditakutkan oleh Nabi Yunus. Dia juga ikut menghitung hari sampai batas waktu 30 hari tersebut. Orang kemudian berkumpul di kota mereka lega pada hari ke 30. Azab yang dikatakan Nabi tidak menimpa mereka. Sudah aku bilang, Yunus itu penipu. Dia hanya menakuti kita saja, kata kepala kota sinis. Sebenarnya Nabi Yunus sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, mengundurkan turunnya azab 10 hari lagi, memberi kesempatan kepada penduduknya untuk bertobat. Hai kaumku, bersyukur kepada Allah. Aku sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Azab itu kalian diundurkan hingga 40 hari lagi. Jadi kalian masih punya waktu 10 hari lagi untuk bertobat. Penjelasan Nabi Yunus kalian malah semakin menjadi-jadi. Dengar, Tuhan Yunus mengundur azab kita 10 hari lagi di kota itu. Hahaha, semua orang tertawa dengannya. Nabi Yunus semakin sedih. Semakin semua berjuang selama 33 tahun ini sia-sia. Sedangkan Nabi Yunus selanjutnya, udah tahu kan tentang Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Dia ditelan ikan paus, berundi. Dan aku pengen cerita tentang dia maut, telan ikan besar, dalam perut ikan, pembebasan, dan makan labu. Tahu kan? Aku pengen cerita tentang kembali kepada kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju kota Ninawa. Beliau ingin tahu bagaimana nasib kaumnya. Jika mereka hancur, Nabi Yunus ingin mendoakan mereka. Namun jika mereka masih selamat, Nabi Yunus harus kembali berdakwah. Sampai Nabi Yunus di sebuah perkampungan kecil. Di sana ada serombongan sedang, maaf ya teman-teman, tadi ada adik aku lagi lewat. Jadi dia tuh lagi ambil piring, maaf ya teman-teman, bikin itunya kan. Jadi di sini, tahukah kalian tentang nasib penduduk Ninawa? Beliau bertanya kepada para pedagang itu. Azab berat, namun penduduk Ninawa itu buntung, kata salah satu seorang pedagang. Mereka hampir saja ditimpa azab yang berat, namun berkat tobat mereka, Allah tidak menjadi menurunkan azab. Benarkah? Kata Nabi Yunus terkejut. Benar, kata pedagang yang lain. Ibu mertuaku berasal dari sana. Dia menceritakan kejadian kepada kami. Nabi Yunus sangat gembira mendengar kabar tersebut. Beliau bersyukur kepada Allah yang mengampuni kaumnya. Penduduk Ninawa sekarang sedang menantikan nabinya Yunus. Ujar tangan itu, berjanji akan mengikuti ujian nabinya. Oh iya teman-teman, aku lupa cerita tentang ini. Pas Nabi Yunus ini, tanda-tanda
tanda turun azab sudah terlihat, namun Nabi Yunus tidak juga kaum Nabi Yunus tidak juga beriman. Maaf ya teman-teman. Pada hari ke-44 langit diselimuti awan tebal, penduduk Ninawa mulai panik. Kota Ninawa menjadi gelap, siang menjadi seperti malam. Jangan-jangan ini azab yang dikatakan oleh Yunus, kata mereka. Wajah pucat. Masih adakah cara untuk menghindari azab ini? Kata, kita harus mencari Yunus, ajak kepala kota Ninawa. Kita minta dia berdoa kepada Tuhan agar menghilangkan azab ini, seluruh penduduk kota Ninawa. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Yunus. Yunus, keluarlah, seru mereka. Ajari kami beribadah kepada Allah. Kami tidak mau ditimpa azab, kata mereka panik. Nabi Yunus juga tidak keluar. Beberapa orang menerobos pintu rumahnya yang tidak terkunci. Mereka mencari Nabi Yunus di seluruh sudut rumah. Kami tidak menemukan Yunus, seru mereka semakin panik. Seorang tetangga, maaf itu dia lagi lewat lagi. Enggak, Yunus keluar, mereka meramai tersebut. Kemarilah, aku melihat Yunus pergi. Mungkin dia sudah pergi meninggal kita. Wah, lalu bagaimana kita sekarang? Nabi Yunus pergi karena kalian sangat keterlaluan, kata Rubail, murid Nabi Yunus. Benar, dia sudah berdakwah selama 33 tahun, tapi kalian masih saja ingkar. Tabahlah murid Nabi Yunus yang lainnya. Jadi ada 2 murid Nabi Yunus ya teman-teman. Tolonglah ajari kami bertobat. Kami tidak mau ditimpa azab, kata wali kota Munibah. Baiklah, tapi kalian harus bertobat dengan sungguh-sungguh, ucap Rubail. Semua bertobat kalian diterima oleh Allah, sehingga Allah tidak jadi menurunkan azabnya. Penduduk Ninawa berkumpul di tengah-tengah kota dipimpin oleh Rubail dan Tahta. Mereka bertobat kepada Allah. Doa wajib panjatkan dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha menerima tobat. Allah pasti mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan dan kesungguhan hati. Perlahan-lahan awan hitam dan yang menutupi kota Ninawa disingkirkan. Matahari kembali terlihat bersinar cerah. Penduduk Ninawa bersyukur azab Allah tidak jadi diturunkan kepada mereka. Mereka mulai beriman kepada Allah. Batu-batu berhala yang dipenuhi kota segera mereka hancurkan. Sementara itu Nabi Yunus berjalan tidak tahu ke arah. Beliau merasa hidupnya sia-sia. Beliau mengira kaumnya belum beriman. Nabi Yunus tiba di tepi pantai. Satu kapal besar sedang berlabuh. Nabi Yunus ingin menumpang untuk menyeberangi lautan bersama. Nabi Yunus menyeberangi lautan. Kalian tahu kan? Jadi aku lanjutin cerita yang tadi. Baik. Nah, tadi sampai berapa? Nah, ini Nabi Yunus semakin bahagia mendengar kabar tersebut. Beliau ingin segera sampai di kota Ninawa. Beliau berpisah dengan rombongan pedagang itu, namun beliau tidak ingin mengatakan bahwa dirinya nabi yang dinantikan oleh penduduk Ninawa. Nabi Yunus sampai di sebuah bukit yang tinggi. Di lembah bukit itulah kota Ninawa berada sejenak. Nabi Yunus yang memandang kota Ninawa terbentang di bawahnya. Tidak terlihat ada kerusakan. Beliau juga tidak melihat patung-patung berhala yang biasanya diletakkan kaumnya di depan rumah. Bahkan kejauhan Nabi Yunus lihat pusat beribadah. Banyak kaum memang telah benar-benar bertobat. Mereka sekarang rajin beribadah. Bukankah kamu Yunus? Sapa seorang pengembala kambing yang dijumpainya. Nabi Yunus tersenyum. Assalamualaikum saudaraku, jawab Nabi Yunus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah sudah mengembalikan dirimu kepada kami, katanya sambil berjabat tangan kepada Nabi Yunus erat. Aku harus menyampaikan hal ini kepada penduduk Ninawa agar mereka menyambut kedatanganmu. Tanpa sempat dicegah, pengembala kambing itu berlari menuju kota. Dia meninggalkan kambing-kambingnya yang sedang berumputan.
Yunus sudah pulang, serunya keras, teriak dia menggelegar seluruh penduduk kota. Jangan bercanda kamu, hardik kepala kota Ninawa. Aku tidak bercanda saat pengebel kami. Aku melihatnya di dekat padang rumput. Ayo bersiap. Penduduk Ninawa sambut Nabi yang telah lama kali nanti. Segenap penduduk Ninawa keluar dengan gembira. Mereka berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut Nabi yang dinantikan. Nabi Yunus pun memasuki kota. Mereka semangat mengeluk-eluk kedatangannya. Setelah Nabi Yunus kembali bagian kehidupan mereka selanjutnya, Nabi Yunus diterima dengan sangat baik oleh penduduk Ninawa. Mereka sangat merindukan kedatangan nabinya tersebut. Selamat datang kembali utusan Allah yang mulia, sambut mereka. Jangan pergi lagi, bimbing kami dalam mengajarkan ibadah pada Allah. Nabi Yunus dengan senang hati memenuhi permintaan kaumnya. Beliau mengajari dasar-dasar agama untuk beribadah kepada Allah. Kaumnya mengikuti ajaran dengan kepatuhan untuk beribadah kepada Allah, tidak menghalangi penduduk Nawa untuk memakmurkan kotanya. Bahkan dengan niat beribadah, mereka sekarang bekerja lebih rajin lagi. Bila hari sudah beranjak pagi, tidak lagi kaum laki-laki yang bermalas-malasan di rumahnya. Ada yang menjadi semakin maju dan sejahtera. Tidak ada lagi penduduk miskin di kota tersebut. Terimalah pemberian kami ini. Kebetulan kami mendapatkan banyak rezeki hari ini, kata seorang pedagang kepada tetangganya yang miskin. Besok ikutlah membantuku berdagang. Dengan demikian kamu akan mendapatkan rezeki untuk memberi makan keluargamu, katanya ramah. Itu kebiasaan penduduk Ninawa sekarang. Mereka selalu bahu-membahu dalam membantu saudaranya yang kekurangan. Jumlah penduduk Ninawa pun semakin bertambah. Banyak orang dari mereka yang lain pindah ke Ninawa. Kini jumlah penduduk sudah lebih dari ratusan ribu jiwa. Ayo kita pindah ke kota Ninawa. Aku dengar di sana ada seorang nabi. Kita dapat belajar agama sekaligus mencari kehidupan yang layak di sana, kata orang-orang tersebut dengan semangat. Selain itu, untuk mengingatkan kesejahteraan, mereka juga tertarik untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Selama beberapa waktu lamanya Nabi Yunus tinggal di kota Ninawa. Beliau selalu menyeru kepada penduduk Ninawa untuk meningkatkan amal kebaikan dan menjauhkan kemurkaan. Setelah menyelesaikan perjalanan amanahnya, Nabi Yunus meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat peninggalnya Nabi Yunus. Saat mengatakan bahwa Nabi Yunus pergi meninggal kota Ninawa lalu meninggal di tempat itu. Tempat itu ditujui oleh Nabi Yunus juga masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan beliau pergi ke arah Kufah kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di dekat kota Stik di daerah Syam. Dan ada jasa di pantai Lebanon terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid An-Nabi Yunus alaihissalam. Di masjid itu ada makam. Orang-orang menganggap itulah makam Nabi Yunus. Nabi Yunus telah menanamkan dasar ketauhid yang kuat pada penduduk Ninawa. Selain itu, Yunus juga telah memberikan banyak keteladanan keimanan. Yunus pada Allah sangat teguh. Beliau juga sangat sabar menghadapi ujian dari Allah. Teguhan iman kesabaran beliau sangat patut kita tiru. Oke, segini aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.